Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir tematik dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil. Membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sering kita mendengar itu, kalau baca Al-Quran harus tartil. Bahkan ada ujiannya untuk itu, ujian membaca Al-Quran secara tartil. Kalau di kita, di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, setiap tahunnya per 2 semester biasanya ada namanya UTQ, ujian tilawatil Quran. Ujian tilawatil Quran, bagaimana cara membaca, itu semua diatur itu, termasuk adab-adabnya. Nah ini penting, ini nanti akan kita sedikit kupas di sini adab membaca Al-Quran, karena adab membaca Al-Quran ini termasuk dalam termasuk dalam nilai plus bagi orang yang membaca Al-Quran. Kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Tartilul Qur'ani, tartil Al-Quran. Qira'atul Qur'ani laysat ka qira'ati ghairihi min anwa'il kalami, fahuwa kalamullah ta'ala. Fahuwa kalamullah ta'ala. Membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca bacaan yang lain. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca bacaan yang lainnya. Al-Quran makna asalnya itu artinya qiraah, Qur'anan, bentuk masdar, artinya bacaan. Tetapi maknanya yang diinginkan di sini adalah al-makru, sesuatu yang dibaca. Apa itu? Ya kalamullah, firman-Nya Allah. Kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Al-muta'abbadu bitilawati, orang yang membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Al-muta'abbad, dinilai ibadah. Kita katakan kemarin bahwa ibadahnya atau pahalanya membaca Al-Quran, katanya Nabi Muhammad, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, bahwa orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah 10 kebaikan ini bukan dihitung alif lam mim, enggak, tapi satu huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Berarti ketika saya membaca alif lam mim, itu namanya huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Alif lam mim. Sampai jangan baca alam, jangan. Atau hamim dibaca hama, salah. Bacanya hamim. Tosim mim. Jangan dibaca to sama. Jangan. Mim. Apa namanya tadi? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah yang terpotong-potong, huruf muqatta'ah. Baca satu saja. Yang paling pendek, apa yang menurut sampean yang paling pendek?
Toha 2. Yang paling pendek lagi. Qaf, Nun. Sod ada sod? Sod. Itu 1 huruf. Sudah mendapatkan 10 kebaikan. Yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu adalah pengertian dari Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran itu ada adabnya, ada caranya. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak seperti bacaan yang lainnya. Apa contoh bacaan yang lainnya ini? Ya novel, koran, mading, apa lagi? Kitab, apa lagi? Bacaan-bacaan yang lain. Status WA, pelajaran, Facebook, ya. Dilihat status WA kalau udah pulang semua teman-teman santri, banyak biasanya status WA itu banyak sekali. Alhamdulillah Lur sudah ada di rumah dengan selamat gitu kan. Gitu. Status WA. Beda, ternyata ada adabnya, ada tata krama di dalam membaca. Walidha fa inna qira'atahu wa tilawatahu laha adabuha adh-dhahirah wal batinah. Maka membaca Al-Quran itu ada adab. Baik itu adab yang zahirah. Apa artinya zahirah? Yang jelas, yang tampak sampai kelihatan gitu. Contohnya membaca Al-Quran harus pakai baju, harus ya intinya sopan lah. Jangan sampai baca Al-Quran hanya sempakan saja, jangan. Sampai kalau mau baca novel, sempakan saja tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran jangan, ada adabnya. Wal batinah, batinah itu artinya yang tidak terlihat, yang tidak tampak. Wudu satu misal, wudu terlihat tidak? Tidak terlihat. Wudu itu tidak terlihat. Wudu dan yang lain-lain. Wa min adabiha al-zahirah, dan di antara adab membaca Al-Quran yang tampak yaitu at-tartilu, membaca dengan tartil. Apa itu membaca dengan tartil? Wa ma'na tartili fil qiraati at-ta'anni wat-tamahhuli wat-tamahhulu fiha. Yang dimaksud dengan tartil di dalam membaca yaitu at-ta'anni. Apa artinya ta'anni? Pelan-pelan, jak dus-bludus. Ngaji Al-Quran jangan dus-bludus. Gara-gara ini adalah hataman, sampean ngaji hamim, kayak gitu. Tak jelas. Artikulasi hurufnya tak jelas. Tajwid matnya, kemudian idghamnya tidak jelas. Wa tabyinul huruf wal harakat. Huruf dan harokatnya harus jelas. A, I, U itu jelas. A, I, U. A, I, U. Dha, da, ba. Harus jelas semua. Harus sifatul hurufnya harus diberikan secara sempurna. Jadi tartil itu tidak identik dengan suara yang bagus. Kita kan memahami selama ini suaranya harus bagus. Kayak Gus Asmi satu misal. Suaranya bagus. Tidak seperti itu. Ternyata tartil itu adalah at-ta'anni. Kalau orang Arab menyatakan tartil itu adalah at-ta'anni, pelan-pelan saja. Meskipun suaranya pas-pasan lah. Nah, suaranya pas-pasan, tetapi ketika dia membaca pelan, kemudian memberikan haknya huruf dengan sempurna, dibaca dengan tajwid, itu namanya tartil. Gimana hukum tartil ini? Qala Suyutiyu. Imam As-Suyuti ini ulama Mesir. Banyak kitab yang kita pelajari
karangan-karangan dari Imam As-Suyuti ini termasuk yang kita pelajari di pondok, namanya Jalalain. Jalalain, tafsir Jalalain. Yusannu tartilu fi qiraatil Qur'ani. Artinya disunnahkan membaca tartil di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Hadza ma qalahu al-Hafidz Suyuti rahimahullah. Ini menurut Imam As-Suyuti. Tapi beberapa ulama menyatakan bahwa ayat tadi warattilil Qur'ana tartila itu bukan memberikan makna kesunahan, tetapi memberikan makna wajib. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tartil menurut sebagian ulama itu hukumnya wajib. Apa alasan mereka? Karena di situ berupa fi'il amar, warattil, rattil itu fi'il amal. Dan fi'il amar itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Contohnya, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Sholat ini hukumnya apa? Wajib. Nah, ini fi'il amar, kemudian jadilah wajib. Walau qala qailun biwujubit tartili lakana aqrabu ila zahiri ma yadullu alaihi al-amrul qur'ani fa innal asla fil amri lil wujub. Karena asal amar, perintah itu untuk menunjukkan kewajiban. Wal khitabu fil ayati lin nabi sallallahu alaihi wasallam aslan walil ummati tab'an. Meskipun di dalam ayat ini sababun nuzulnya itu diturunkan kepada nabi. Jadi rattil ini bentuk fi'il amar yang mufrad, satu orang. Tartillah. Berapa orang yang disuruh tartil di sini? Satu orang. Siapa itu? Nabi Muhammad. Memang perintahnya kepada Nabi Muhammad, tetapi ini juga mengikuti kepada yang lainnya, kepada umatnya. Banyak ayat-ayat seperti itu. Ayat-ayat yang khusus tetapi berimbas kepada yang umum. Al-khas yufidu bihil am. Kalau dalam bahasa ulumul Quran itu khusus sebenarnya, tapi itu kemudian dikaitkan untuk umum. Walil ummati tab'an, dan untuk umat dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya antara sunnah dengan wajib. Hukum membaca tartil antara sunnah, ini yang dipilih oleh Imam As-Suyuti, dan juga wajib, ini beberapa ulama. Dalilnya apa? Kalau dari hadis, tadi kan dari Al-Qur'an bahwa kita harus tartil, yaitu surah Al-Muzammil ayat 3. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang dari hadis apa? Contohnya satu, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, wa fil Bukhari an Anasa annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu ketika sahabat Anas bin Malik ditanyakan tentang bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Maka beliau menjawab, kanat maddan. Jadi beliau itu membacanya panjang. Maksudnya panjang kenapa? Karena dibaca pelan-pelan. Dibacanya pelan-pelan.
Humma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu Allah wa yamuddu ar-Rahman wa yamuddu ar-Rahim. Jadi dibaca mat secara sempurna Allah. Bismillahi lahi. Ada berapa harokat di situ? Bismillahi. Mat tabi'i berapa? 2 apa 4? 2. Bismillahi ar-Rahmani mani sama juga. Ar-Rahimi ar-Rahim ar-Rahim ar-Rahim. Mat apa itu? Ar-Rahim. Mat arid li sukun yang ada di akhir itu. Ar-Rahim. Dibaca panjang. Kalau orang yang buru-buru, Bismillahirrahmanirrahim atau Rahim, moro-moro ada di belakangnya sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Intinya tidak memberikan hak dari setiap hurufnya. Kalau yang bacanya terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu singkat. Ini hadis yang dari Imam Bukhari. Kenapa kita kok disuruh membaca secara tartil, secara pelan-pelan, tidak usah buru-buru, dan memberikan hak setiap huruf? Kenapa? Nih ada ininya. Wa akhraja min hadithi Ibnu Umar marfu'an yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa fid darajat warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Kenapa kita disuruh membaca secara tartil? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anha. Jadi ini hadis mauquf namanya itu, berhenti di Ibnu Umar. Nah, ketika hadis itu hanya berhenti kepada sahabat, tidak nyambung kepada Rasulullah, maka hadis yang demikian disebut hadis marfu. Dia diangkat menjadi hadis karena Rasulullah SAW bersabda bahwa kita harus mengikuti perkataan para sahabat. Artinya mereka mendapat legalitas. Apa artinya legalitas? Pembolehan dari Rasulullah SAW. Boleh, silakan. Kalau dalam redaksi hadisnya Rasulullah SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Ainama kalau tidak salah ya, al-hadis atau kama qala, ainama akhadtum ihtadaitum. Dimanapun atau siapapun yang kamu ambil, yang kamu ikuti, maka pasti kamu akan mendapatkan petunjuk. Ihtadaitum. Al-hadis atau kama qala. Dalam hadis yang lain, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi itu adalah generasiku, kata Rasulullah, yaitu orang yang hidup bersama Rasulullah. Nah, setelahnya itu siapa? Generasi setelahnya, generasi para tabi'in. Setelahnya siapa? Tabi'in. Begitu seterusnya. Semakin jauh garis ini dengan Rasulullah, maka semakin jelek. Kita tidak tahu ke generasi keberapa sekarang.
antara kita dengan Rasulullah sudah generasi keberapa. Nah, semakin jauh maka semakin jelek kualitasnya. Nah, kata seseorang yang ahli Al-Quran akan dikatakan nanti di hari kiamat, Iqra, bacalah, warqa fid darajat, dan kamu naiklah di atas beberapa derajat, waratil, dan bacalah Al-Quran secara tartil, kama turatil fid dunya, sebagaimana kamu membaca Al-Quran secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu inda akhiri ayatin, yaitu berada di akhir ayat, kunta taqra'uha, yang kamu baca. Artinya semakin kamu banyak baca Al-Qur'annya, semakin tinggi derajatnya. Sebaliknya juga sama, semakin dikit yang dibaca, maka semakin sedikit derajatnya. Kayak gitu. Kenapa, ini pertanyaan tadi itu, kenapa kita kok membacanya tartil, membacanya pelan-pelan saja? Kenapa? Ini jawabannya, karena seseorang apabila dia membaca tartil secara pelan-pelan, bahkan dia membaca sekaligus juga melihat makna yang ada di dalamnya, maka dia akan terbawa kepada tadabbur. Orang yang baca pelan itu pasti nanti akan dia mentadabburi apa yang dia baca. Tapi kalau dia bacanya cepat, kira-kira bisa tadabbur enggak? Terkadang kita juga tidak jelas apa yang dibaca itu, tidak jelas. Qalu wastihbabut tartir litadabburi. Wastihbabut tartil, disunnahkannya tartil yaitu litadabbur, untuk mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wali'annahu aqrabu ilal ijlali wat tawqir, dan dengan tartil itu juga kita bisa lebih dekat untuk memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an. Wa ashaddu ta'thiran fil qalb, dan juga lebih mengena kepada hati. Ini fadilahnya orang membaca secara tartil. Sebaliknya berarti, kalau membaca tartil berarti ada yang membaca secara cepat. Nah, namanya al-isra, membaca secara cepat, pakai ain bukan pakai hamzah. Al-isra, cepat. Membaca secara cepat. Apalagi kecepatannya itu mengalahi kecepatan GP, motor GP. Wattafaqu ala karahatil ifrati fil isra. Ulama sepakat bahwa membaca secara cepat, paling cepat, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dikatakan di sini bahwa qalu wa qira'atu juz'in bitartilin afdalu min qira'ati juz'aini fi qadri dzalika zaman bila tartil. Membaca satu juz Al-Quran dengan tartil itu jauh lebih baik daripada membaca 2 juz. 1 juz sama 2 juz lebih baik mana?
2 juz. Tapi kalau 2 juz itu dibaca secara tidak tartil, kalau alokasi waktunya sama, anggaplah sampean baca Al-Quran 1 juz dengan tartil butuh satu misal 45 menit. Ternyata sampean di waktu yang lain baca 2 juz selama 45 menit. Artinya lebih cepat. Nah, ini 1 juz yang tadi itu jauh lebih baik daripada yang 2 juz. Tapi tidak pakai tartil, bila tartil. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, wa'lam anna tartila mustahabbun. Ketahuilah bahwa membaca secara tartil itu hukumnya mustahab. La li mujarrati tadabbur. Tidak, bukan hanya untuk tadabbur. Jadi meskipun tidak sampai tadabbur, hanya baca secara tartil saja, pelan-pelan, maka itu hukumnya sunnah. Apalagi kemudian sampean iringi dengan tadabbur, kebetulan sampean paham dengan bahasa Arab. Akhirnya ditadaburi sama sampean maknanya apa di dalamnya. Ini jauh akan berpahala juga. Fa innal ajamiyya alladhi la yafham ma'na al-Qur'an yastahibbu lahu fil qira'ati aidan at-tartil. Jadi meskipun orang ajam, apa itu orang ajam? Bukan Arab. Berarti sampean apa? Ajam. Sampean ajam berarti, ajami. Saya juga ajam. Ajam BK apa ajam Peteh Molos? Ajam, orang bukan Arab yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak paham makna Al-Quran, juga hukumnya sunnah membaca secara pelan-pelan, secara tartil. Bukan begini ininya, apa logikanya. Saya kan tidak paham Ustaz, ngapain tadabbur? Berarti ya sudah, saya cepetin saja. Kenapa saya cepetin? Kan setiap huruf kan dihitung Ustaz. Setiap huruf dihitung 10 lagi kan. Kalau saya bacanya lebih cepat, kan lebih banyak huruf yang saya baca. Ya enggak gitu logikanya. Tidak begitu. Lianna dzalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram. Karena membaca secara tartil ini lebih dekat kepada penghormatan. Kita membaca Al-Qur'an dengan menghormati Al-Qur'an, yaitu dengan cara bertartil itu. Wa ashaddu ta'thiran fil qalbi, dan lebih mengena kepada hati. Apalagi disertai dengan suara yang bagus. Karena orang yang bukan non Arab itu, orang ajami, terkadang mereka tersentuh hatinya karena apa? Karena suara. Karena suara. Makanya sampean lihat di TikTok, di apa itu kan, bikin-bikin video itu, teman-teman yang bocil-bocil itu mereka mempertimbangkan apa? Suara, lagunya enak gitu. Padahal kalau di apa namanya? Diartikan, karena kan kebanyakan di TikTok itu pakai bahasa Inggris kan ya? Nah, pakai bahasa Inggris. Kalau diartikan ternyata artinya mohon maaf ya, sangat resem. Sangat resem. Banyak yang kayak gitu, banyak. Saya lihat itu. Santri-santri banyak ngedit video, backsoundnya itu adalah berbahasa Inggris, tapi mereka tidak paham dengan artinya. Apa ini artinya? Mohon maaf, di situ ternyata ada kata fuck gitu-gitu. Kalau di bahasa kita itu kan jangkrik, cancu gitu-gitu. Tapi itu dijadikan buat apa namanya? Buat video santri gitu. Ada kayak gitu. Itu nyata itu. Saya alami sendiri. Di rumah ada. Akhirnya saya bilang ganti ininya, apa namanya? Lagunya. Ya memang enak, lagunya enak. Ada yang ayo datanglah ke sini, peluk aku, cium aku, gitu-gitu.
Kan tidak jelas sekali gitu kan. Tapi enak kalau didengar itu enak. Nah, maka di situ pentingnya kita mengetahui makna. Nah, apalagi ditambah dengan suara yang bagus. Itu yang kita akan bahas. Sebentar ya.